Hari ini kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita di kitab Daniel. Kita memasuki pasal ke-10, tidak terasa 9 pasal sudah lewat, tinggal 3 pasal ke depan. Hari ini pasal 10, saya beri judul Daniel di tepi sungai Tigris. Daniel pasal 10 ayat 1 sampai 4, mari kita membaca firman Tuhan sama-sama, dinikmati, dikunyah kata-kata firman Tuhan, masukkan ke dalam hati sambil berdoa. Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita untuk mengerti. 1, 2, 3. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris. Sampai situ, lanjutannya minggu depan. Ya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, mengerti, dan melakukan dalam hidupnya. Saudara, saya baca sebuah cerita, suatu hari ada seorang businessman eksekutif, katakanlah CEO, ya, dia pergi main ski. Nah, waktu main ski itu dia kecelakaan, terjatuh pas weekend hari Minggu, ya, dan kakinya bengkak. Dia nggak bisa kemana-mana, pulang ke rumah, dokter tidak buka, kemudian dia telepon dokter family dia, dokter langganan dia katakan, "Dok, kakiku bengkak, aku nggak bisa kemana-mana, apa yang harus kulakukan?" Lalu dokter itu mengatakan, "Rendam saja kakimu dengan air panas." Lalu dia merendam kakinya dengan air panas, tapi ternyata kakinya bukan tambah sembuh, tambah bengkak. Ya. Lalu dia heran, kenapa tambah bengkak? Salah apa? Lalu pembantunya yang melihat itu berkata, "Tuan, maaf ya, aku bukan dokter. Ya. Tapi saya mau kasih usul, biasanya kalau bengkak itu tidak pakai air panas, tapi pakai air dingin." Jadi si CEO itu pun menggantilah, "Oke lah, ganti air dingin." Lalu dikeluarin air dingin dan dia rendam air dingin. Dan betul, kakinya makin membaik, mengecil bengkaknya. Jadi waktu hari Senin, si CEO ini telepon dokternya. "Dok, kamu itu gimana sih? You suruh saya rendam kakiku dengan air panas, justru makin bengkak. Pembantuku menyuruh aku merendam dengan air dingin, justru jadi membaik. Kamu itu dokter apa?" Lalu dokternya mengatakan, "Aku juga tidak mengerti, sebab pembantuku bilang pakai air panas." Ini namanya dokter dablek, ya, atau gendeng. Ya, masa pasien sakit dia gak tahu mau ngapain, tanya pembantu. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ketika menghadapi kesusahan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ada cukup banyak manusia tidak tahu mau ngapain. Tidak tahu mau lakukan apa, lalu mengambil keputusan-keputusan yang seringkali keliru. Nah, permisi tanya, kalau hari ini saudara lagi menghadapi kesusahan, menghadapi persoalan, apa yang saudara lakukan? Nah, dari pembacaan kita di Daniel pasal 10 ini kita tahu, Daniel itu sedang bersedih. Kalau kita pelajari pasal yang lalu, pasal 9, kita tahu Daniel berdoa, "Tuhan, genapkan janjimu untuk umat kami. Israel nih, Yehuda ini dalam pembuangan." Dan Tuhan menjawab doanya, mengizinkan sebagian orang Yehuda dipulangkan ke Yerusalem. Sesuai janji Tuhan. Tapi di pasal 10 ini kemudian Daniel mendengar
bahwa mereka yang pulang ke Yerusalem menghadapi banyak musuh. Tantangan kesulitan bukan saja dari luar untuk membangun bait Allah, tapi juga tantangan di dalam. Sebagian orang Israel masih tegar tengkuk dan gak mau bertobat. Justru mereka melupakan Tuhan. Lalai membangun bait Allah. Dan mereka itu selama 2 tahun itu tidak ngapa-ngapain tapi hidup dengan sesukanya. Daniel mendengar berita itu. Sebab apa? Daniel tidak ikut pulang pada rombongan pertama. Sebab Daniel tahu dia harus tetap tinggal di Babylon, di Babel, sampai semua umat Allah pulang. Dia tahu kehendak Tuhan supaya dia bisa melayani umat Tuhan yang ada di Babylon. Nah, sebagian belum pulang, Daniel juga sedih. Ini persoalan kapan dipulangkan semuanya. Walaupun Raja Kores orang Persia yang menaklukkan Babel itu sudah mengizinkan rombongan pertama kembali ke Yerusalem. Nah, itu tadi saudara bisa baca di 2 Tawarik pasal 36 dan Esra pasal 1. Nah, kejadian itu pemulangan pertama ketika Daniel gak ikut itu kira-kira tahun 538 sebelum Masehi. Daniel sudah tua. Menurut ukuran kita 84 tahun, tapi mungkin zaman itu masih cukup muda sehingga dia tetap menjabat sebagai pejabat tinggi di pemerintahan Kores atau Koresi. Persia yang menaklukkan Babel. Sebab itu, dalam persoalan yang berat itu, di dalam kesusahan itu, Daniel mengambil keputusan, dia akan tetap berdoa dan berpuasa. Mencari Tuhan, bukan mencari manusia, bukan mencari benda, bukan cari akal-akalan untuk melepaskan diri dari persoalan. Tapi dia datang kepada Tuhan dan dia putuskan 3 minggu lamanya dia akan berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan di tepi sungai Tigris. Nah, saudara, Tigris kita jadi ingat itu di mana? Kita ingat Taman Eden. Tuhan menciptakan Taman Eden, ada 2 sungai yang mengalir, yaitu apa? Sungai Tigris dan Efrat. Jadi kalau saudara mau lihat bekas Taman Eden itu ada di mana? Di Babel. Babel itu di mana hari ini? Di Turki. Nanti lain kali tur ke Turki saudara ikut, ya. Hopefully kita bisa mengunjungi sungai Tigris. Sebenarnya kalau saudara membaca Mazmur 137, di situ ya pemazmur yang diperkirakan penulisnya yang tanpa nama itu adalah Yeremia. Sebab Yeremia juga ikut sedih ketika melihat Israel tidak mau bertobat dan kemudian melihat mereka dibuang selama 70 tahun di Babel. Dia sedih dan kemudian menciptakan mazmur itu yang berjudul apa? Menangis di tepi sungai Babel. Saudara yang hidup seumur dengan saya pasti tahu band ya, ABBA, tahu nggak? ABBA. ABBA dulu menciptakan sebuah lagu, By the Rivers of Babylon. Nah, ini konteksnya, saudara. Sungai yang terkenal, tempatnya tenang. Mereka tidak punya tempat jalan-jalan kecuali lihat sungai. Tapi ketika lihat sungai mereka ingat Yerusalem, kemudian sedih dan menangis. Dan Daniel mengambil keputusan berdoa, berpuasa, berkabung di hadapan Tuhan. Nah, kemudian pasal 10 sampai 12 yang barusan kita, pasal 10 yang kita baca, nanti sampai pasal 12, 3 pasal terakhir kitab Daniel itu mencatat penglihatan yang keempat yang diterima oleh Daniel dari Allah. Dan visi atau penglihatan Daniel ini berkaitan. Jadi setelah dia 24 hari, Tuhan kasih dia penglihatan, visi yang dia lihat itu berkaitan dengan Israel yang kelak nanti akan dipulangkan semuanya. Dibebaskan. Tapi ingat, Daniel punya visi dan penglihatan juga bersifat berganda. Artinya apa? Selain berbicara untuk zaman Daniel, juga berbicara pada kita hari ini dalam konteks akhir zaman. Nah, kapan waktunya itu? Menurut ayat 1, penglihatan itu terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, menduduki Babel tahun ketiga. Nah, menurut catatan sejarah tahun itu adalah 536 sebelum Masehi. Ya, jadi kira-kira ya 2 tahun ya setelah penglihatan ketiga yang Daniel terima di pasal yang ke-9. Ayat 1b menyebutkan penglihatan ini sungguh benar dan isinya mengenai kesusahan besar. Saudara melihat di situ ada
istilah kesusahan yang besar di situ diterjemahkan. Nah, bahasa aslinya kesusahan besar itu artinya tentara. Artinya peperangan. Dan satu lagi artinya adalah pergumulan. Nah, arti yang paling tepat dalam konteks ini adalah peperangan. Jadi bisa diterjemahkan adalah dan mengenai peperangan yang besar. Itu penglihatan Daniel, yaitu tentang peperangan. Dengan kata lain, Daniel dan kawan-kawannya akan melihat banyak sekali peperangan yang akan terjadi sebelum mereka itu pulang ke negerinya Yerusalem. Termasuk akhir zaman, sekali lagi arti berganda, sampai nanti kedatangan Tuhan kedua kali, ya, akan terjadi banyak sekali peperangan-peperangan yang besar. Besar di situ juga berarti peperangan-peperangan yang banyak sekali jumlahnya sampai zaman ini berakhir. Nah, tentu kalau kita mau bilang kesusahan, betul peperangan itu menimbulkan kesusahan yang besar. Menimbulkan pergumulan yang berat dan melibatkan banyak tentara-tentara. Nah, nubuat Daniel ini sebenarnya sudah digenapi ketika Israel berpulang ke Yerusalem. Dan seterusnya. Dan hari ini di akhir zaman kita juga melihat sebagian besar peperangan-peperangan sudah banyak terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Tapi Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 6, kelak di akhir zaman sebelum dia datang akan lebih banyak lagi peperangan yang terjadi. Ada deru perang, ada kabar-kabar tentang perang, dan ada kesusahan yang sangat besar. Tapi Yesus bilang, jangan gelisah dan jangan takut hatimu, sebab itu harus terjadi. Jadi gak bisa dihindari, peperangan gak bisa dihindari. Ya saudaraku, perdamaian dunia, segala usaha untuk berdamai di dunia, perdamaian dunia yang dilakukan oleh PBB dan semua organisasi di bumi ini yang mencoba menciptakan perdamaian dunia, pasti tidak terjadi. Sebab apa? Firman Tuhan lebih betul. Firman Tuhan mengatakan tidak mungkin ada perdamaian dunia, pasti akan lebih banyak peperangan. Pasti akan lebih banyak kesusahan dan pergumulan. Satu-satunya perdamaian yang sejati adalah ketika manusia mau kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan perdamaian secara politik, secara militer, secara tentara, bukan. Tapi hati yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Itulah perdamaian yang sejati, sebab Yesus Kristus adalah Raja Damai satu-satunya yang mendamaikan umat manusia berdosa dengan Allah Bapa di sorga. Nah saudara, di tengah-tengah kabar-kabar deru perang, maka kabar damai di dalam Kristus adalah pengharapan yang sejati. Adalah berita yang harus kita kabarkan kepada dunia. Bukan berita perdamaian dari peperangan, tetapi perdamaian secara rohani di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini sebenarnya peperangan kita bukan peperangan secara jasmani, melawan tentara-tentara atau unsur-unsur duniawi dan lahiriah. Tetapi peperangan kita adalah bersifat rohani. Melawan si jahat dengan segala tipu muslihatnya. Melawan daya tarik dunia yang membuat kita menyimpang dari iman kita dan membuat kita tersesat. Melawan dosa kedagingan yang mencoba membuat kita meninggalkan Tuhan atau meninggalkan iman kepercayaan kita. Dan banyak manusia telah tersesat dan dihanyutkan oleh peperangan seperti ini. Saya baca sebuah cerita di Semarang. Yayasan yang merawat anak-anak yang narkoba ataupun yang keluar dari penjara, ya. Itu disebut Yayasan Anak yang Hilang. Saya nggak tahu Cisendi di situ pernah tahu nggak, dia pulang 2 bulan. Nah suatu hari ada cerita seorang anak yang terlibat narkoba, kemudian dia ditangkap, masukkan ke penjara, dan akhirnya dia boleh bebas, dan waktu bebas itu direhab di panti yayasan mereka, panti rehabilitasi anak yang hilang. Nah biasanya di situ dididik, direhab, tidak berapa lama, setelah sembuh dipulangkan ke rumah orang tuanya. Nah ketika anak ini sudah sehat dan mau dipulangkan ke orang tuanya, maka pihak yayasan mencari bapaknya.
untuk bertanya apakah keluarga si ayah siap menerima anak yang sudah direhab ini. Sudah tahu apa jawab papanya? Dia bilang begini, memang dia seorang anak, tapi dia baru akan kami terima kembali di rumah ini setelah jadi mayat. Rupanya papanya marah besar, tidak bisa menerima. Anak kurang ajar, anak yang bikin malu, anak yang membuat nama keluarga rusak, anak yang sudah dianggap mati bagi dia. Dia tidak pernah akan kembali ke rumah ini, kecuali dia sudah jadi mayat. Saudara, ini kesaksian. Salah satu contoh, begitu terbatasnya cinta kasih manusia. Begitu tipisnya hati nurani manusia yang tidak bisa menerima kegagalan anaknya sendiri. Menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan kepahitan. Saudaraku, ini sangat berbeda dengan kasih Kristus. Itu sebabnya di tengah-tengah pergolakan, peperangan rohani seperti ini, kita harus memberitakan kasih Kristus. Sebab hanya di dalam kasih Yesus Kristus ada pengampunan berapapun besarnya dosamu. Ada kesembuhan berapapun dalamnya luka batinmu. Dan selalu ada pengharapan, walaupun seolah-olah jalan buntu dan tidak ada harapan. Di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan. Sebuah cerita lagi dari Belanda, ada seorang ibu di Belanda, dia juga stres berat dan depresi. Sebab apa? Sebab suaminya meninggalkan dia, sakit kanker. Dan anaknya kemudian gak lama juga mati. Jadi ibu ini sendirian. Nah, bukan hanya dia sendiri dan susah, dia juga didiagnosa kena kanker. Ya. Dia stres berat. Dia gak tahu mau harus bagaimana. Lalu dia konsultasi dengan seorang dokter jiwa. Namanya Dr. Cabot atau Cabot. Lalu konsultasi berjalan, setelah 30 jam konsultasi, dokter itu mengatakan penderitaan ibu terlalu berat. Saya setuju dengan perasaan ibu, emosimu bahwa memang tidak ada jalan keluar. Jadi satu-satunya jalan keluar adalah meninggal dengan indah, disebut eutanasia. Lalu dokter itu memberikan bubuk obat kepada ibu itu untuk ditaruh di buburnya. Nah, ibu itu makan bubuk itu dengan bubur dan gak lama kemudian dia meninggal dengan tenang. Nah, familinya yang mendengar resep seperti itu gak terima. Dokter diadukan kepada polisi, dokter ditangkap, kemudian diadili. Di pengadilan, hakim berkata, saya setuju dengan dokter bahwa bagi ibu ini terlalu susah hidup ini, sudah tidak ada solusi. Solusi yang terbaik adalah eutanasia, meninggal dengan tenang. Saudara, ini contoh. Ini contoh ajaran dunia. Ini contoh nasihat dunia di Eropa, banyak sekali negara yang sudah mengizinkan eutanasia. Saudara stres, saudara susah, depresi, gak ada jalan keluar, minta sama dokter. Ya, bubuk taruh di buburmu. Dokter dibebaskan. Saudara, sebenarnya ini adalah trik dari iblis, strategi jahat dari iblis yang mengajarkan manusia bahwa hidup susah di dunia selalu tidak ada solusi. Solusi yang terbaik adalah bunuh diri. Salah besar, keliru. Tidak heran hari ini ada banyak anak remaja, banyak artis, banyak orang terkenal, punya uang kaya raya, punya kuasa, punya nama, punya segala sesuatu, tetapi menghadapi kesusahan, tidak tahu harus bagaimana, dan kemudian mengambil keputusan yang salah, membunuh diri dianggap adalah solusi. Salah besar. Saya nggak tahu hari ini apa yang saudara hadapi. Ya, kalau engkau sedang susah, sedang sedih, sedang kecewa, seolah-olah putus asa, jangan bunuh diri. Kalaupun di pikiranmu ada bisikan itu, kalaupun di hatimu ada bisikan itu, ingat itu dari si jahat. Jangan lakukan itu, kau tidak berhak atas nyawamu. Tuhan yang memberi nyawa itu, Dia yang menentukan kamu hidup dan kapan kamu mati. Kadang-kadang kita pikir
Kita berhak atas nyawa kita. Di Jakarta saya dibawa seorang teman mengunjungi seorang pasien yang sakit kawannya di Kebon Jeruk. Waktu saya ke sana saya lihat 2 kakinya diamputasi karena diabetes. Lalu ngobrol dia ngaku dia Kristen. Tapi dia pengen bunuh diri. Lalu saya coba injili dan katakan bunuh diri bukan jalan. Sebab engkau tidak berhak atas nyawamu. Tuhan yang berhak, Tuhan yang menentukan kapan kamu hidup, kapan mati. Dia bilang, Bapak salah. Yang menentukan saya hidup dan mati itu saya. Saya berhak menentukan saya kapan mau mati. Tuhan tidak berhak. Kalau hari ini saya loncat dari kamar, dia waktu itu di lantai 14 atau 15. Sebab dia sebenarnya ditaruh di lantai 13. Dia bilang itu angka sial, pindahkan angka lantai 15 atau 18. Dia bilang kalau sekarang saya loncat dari jendela, saya mati, saya yang tentukan kapan saya mati. Saya setelah yakinkan dia masih tidak yakin. Saya bilang, Pak, kalau gitu coba aja. Saya setuju Bapak mau loncat. Sini mau saya temenin. Ini namanya shock terapi. Karena saya cuma sekali ketemu dia. Saya katakan, saya sekarang bantu kamu ke jendela, kamu lompat. Tapi ingat, belum tentu kamu mati. Mungkin kamu lumpuh, mungkin kamu lebih parah. Kamu kira pasti mati? Belum tentu. Sebab aku percaya Tuhan memegang nyawamu. Dia nangis. Dia katakan, ya Pak, saya setuju dengan Bapak. Akhirnya saya injili ulang. Mengaku seorang Kristen, seorang aktivis. Tetapi ujung hidupnya ketika dia menghadapi kesusahan, 2 kakinya harus dipotong karena dia sakit. Dia minta bunuh diri. Siapapun saudara hari ini, demi nama Tuhan Yesus, jangan mengambil solusi bunuh diri. Amin. Bertahan. Tadi lagu bagus sekali, walaupun dagingku dan hatiku lenyap, Tuhan gunung batu yang kuat, yang kokoh, yang kekal selama-lamanya. Jangan ikuti bisikan iblis atau bisikan dunia. Saya tidak tahu apakah hari ini saudara sudah didamaikan dengan Tuhan atau belum. Kalau belum, rendahkan hatimu, katakan Tuhan Yesus, Engkau Raja Damai. Ingat, setelah kamu didamaikan dengan Allah dalam Yesus Kristus, di situ kamu menemukan kekuatan ekstra dari sorga untuk menghadapi semua persoalan di muka bumi ini. Kecuali kamu belum didamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau saudara mengatakan, saya sudah terima Yesus, saya sudah didamaikan, bagus, kasihilah sesamamu manusia. Belajar untuk menaklukkan semua persoalan dalam nama Tuhan Yesus dengan kekuatan dari Tuhan. Buktikan bahwa kamu memiliki kasih Kristus. Sebab kasih Kristus yang ada di dalam kamu sanggup dan mampu menolong saudara mengatasi semua persoalan dan menghadapinya bersama Tuhan. Amin. Lalu kasihi orang lain, ceritakan Yesus, beritakan tentang Raja Damai, Yesus Kristus yang bisa memberi harapan dan memberi damai yang sejati dari sorga. Yang kedua, bagaimana situasinya? Ayat kedua sampai ketiga menyebutkan bahwa Daniel berkabung selama 3 minggu lamanya. Selama 3 minggu ini dia berpuasa khusus, artinya dia tidak makan enak, dia tidak minum anggur. Jadi pada zaman Daniel boleh minum anggur. Ya, hari ini kita sebenarnya juga boleh minum anggur, tapi dia nggak minum anggur. Dia nggak mau makan daging, boleh makan daging juga. Jadi vegetarian belum tentu adalah kehendak Tuhan, karena boleh makan daging. Ya. Tapi hari itu dia putuskan 3 minggu, dia nggak mau makan daging, dia nggak minum anggur. Ya. Makan makanan enak dia tidak mau. Saya nggak tahu zaman itu makanan enak apa, tapi hari ini kan banyak macam-macam. Ada sop buntut, ada gado-gado, ada capcay, puyonghai, siomay, dia stop semua. Mungkin dia hanya makan nasi putih. Atau dia hanya puasa super mie, aku juga nggak tahu. Tapi makanannya nggak enak yang dia makan. 3 minggu, saudara, dan tidak berurap. Istilah urap di situ artinya minyak wangi. Jadi dia nggak pakai parfum, nggak pakai minyak wangi. Minyak wangi pada zaman itu adalah simbol sukacita, simbol senang gitu. Dan dia nggak pakai berarti dia lagi susah. Ya, saudara nanti bisa melihat firman Tuhan di Mazmur 45, Amsal 27 itu tentang minyak urap. Dia stop pakai. Semua yang dilakukan itu adalah tanda dia berduka cita. Dan tanda dia merendahkan diri, berpuasa di hadapan Tuhan. Nah pertanyaannya adalah kenapa Daniel sedih, berpuasa, dan berdoa?
Nah, kalau nanti saudara di rumah baca seterusnya sampai ayat 12 sampai 14, di situ ada jawabnya. Daniel memikirkan bangsanya. Seperti di pendahuluan tadi katakan, sebagian bangsanya masih belum boleh pulang. Dia termasuk di dalamnya, masih nyangkut di Babel. Tapi sebagian lagi yang pulang, gak tahu diri, gak bertobat. Hidup seenaknya, melupakan firman Tuhan. Jadi dia sedih dan berdoa untuk mereka. Dia berkabung 21 hari. Nah, sesuai tradisi orang Yahudi, ya di sana dikatakan pada hari ke-14 bulan Nisan, ya. Bahasa dalam kalender Yahudi, Nisan itu kira-kira Maret. Jadi kalau mereka Nisan tanggal 1, hari pertama, kita itu kira-kira Maret tanggal 20 atau 21. Ya, dia mulai puasa di situ. Hari ke-14, dia kenapa mau tentukan hari ke-14 di situ? Sebab menurut tradisi, hari ke-15 sampai hari ke-21 bulan Nisan itu orang Yahudi merayakan hari raya roti tidak beragi. Ini bisa dibaca di Imamat pasal 23. Ya. Dan hari ke-14 itu mereka merayakan apa? Paskah. Jadi sebelum Yesus bangkit sudah ada Paskah pada perjanjian lama. Mengingat apa? Mereka keluar dari Mesir. Lalu mereka selain merayakan Paskah, mereka juga merayakan 1 minggu, 15 sampai 21 itu adalah merayakan hari raya roti tidak beragi. Nah, 2 hari raya itu mengingat cinta kasih Tuhan. Mengingat bagaimana Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir, kemudian membawa mereka masuk ke Kanaan. Ada hari raya roti tidak beragi. Nah, itu bisa dibaca di Keluaran 12 di situ, mulai 12 sampai 20 Tuhan memberikan perintah itu. Jadi Daniel jelas memilih tanggal itu ada maksudnya. Ya, memilih tanggal itu ada maksudnya sebab dia sedih puasa berdoa untuk apa? Sekali lagi dia meminta belas kasihan Tuhan. Seperti Tuhan membebaskan Israel keluar dari Mesir, dia minta Tuhan sekali lagi bebaskan umatmu, kembalikan ke Yerusalem, semuanya. Selamatkan mereka. Ya. Dan dia berdoa sekali lagi, buat mereka bertobat. Jangan mengikuti masa dulu, harus keliling-keliling 40 tahun baru masuk Kanaan. Itu kesalahan bangsa Israel keluar dari Mesir. Supaya mereka gak tegar tengkuk, gak keras hati, tapi sungguh-sungguh mau bertobat. Itu tujuannya Daniel, sedih, puasa, dan berdoa. Nah, permisi tanya saudaraku, hari ini kalau kamu nangis dan sedih itu karena apa? Mengeluarkan air mata itu karena apa? Karena kehilangan harta, kalah judi, karena patah hati, karena mengalami kerugian, karena untuk diri sendiri, menangis untuk apa? Pernahkah saudara mencucurkan air mata untuk jiwa-jiwa yang belum bertobat? Mungkin keluarga, famili, handai tolan, orang-orang dekat. Pernah gak kamu menangis di hadapan Tuhan, minta Tuhan selamatkan keluargaku dan kawan-kawanku? Jiwa-jiwa yang belum selamat. Kalau kita bandingkan Nehemia, pasal 1 ayat 3 sampai 4, dia menangis, sedih ketika mendengar tembok Yerusalem dirobohkan dan Israel teraniaya. Lukas 19 ayat 41 sampai 42, Yesus menangis untuk Yerusalem ketika dia melihat penduduknya berkeras hati dan tidak mau bertobat. Kisah Rasul 20 ayat 19, kesaksian Paulus dalam pelayanannya. Orang-orang Yahudi bukan saja tidak bertobat yang dia layani, tapi justru menganiaya dia. Tapi Paulus menangis untuk jiwa-jiwa itu. 2 Korintus 2 ayat 4, Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. Dia katakan dia sedih dan menangis sebab jemaat itu berselisih. Cekcok satu dengan yang lain. Ada grup A, grup B, grup C. Ada 4 grup yang ribut di Korintus. Dan Paulus menangis dan mencucurkan air mata untuk itu. Saudara, tangisan terhadap jiwa-jiwa yang gak bertobat. Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jiwa-jiwa yang
tidak bertumbuh dewasa, itu tangisan yang paling tinggi nilainya. Teman saya kirim satu cerita dari Indonesia, katanya ada seorang gadis, katakanlah namanya Noni lah. Noni ini suatu hari dia putus cinta dengan pacarnya. Pacaran, putus cinta, mamanya sebelumnya udah bilang jangan pacaran sama cowok itu. Ya, kelihatan dia itu playboy, nanti pasti diputusin. Noni gak percaya, lalu gak lama benar dia diputusin, jadi dia nangis. Tapi mau nangis, dia gengsi sebab dia rasa salah. Nangis di rumah lebih gengsi lagi sebab mamanya udah peringatkan, nih kan saya udah bilang. Jadi dia gak tahu mau nangis di mana. Tapi sesek pengen nangis, lalu dia kepikir, kenapa saya gak ke rumah duka? Rumah duka kan orang lagi sedih dan menangis, ya, di mana mayat disemayamkan. Lalu dia keluarlah dari rumahnya, dia cari di mana ada rumah duka. Pas lihat ada satu rumah duka dekat situ, ada seorang kakek yang meninggal, sudah tua. Ada 2 orang ibu menangis di depan mayat itu. Dia langsung lari juga di depan mayat itu dan dia menangis meraung-raung sedih. Tidak mau berhenti, sepuas-puasnya nangis. Kemudian 2 ibu ini kemudian bisik-bisik, kasak-kusuk. Ya, dan kemudian berkata, gila juga si kakek bangkot ini katanya. Ternyata dia punya istri simpanan ketiga yang masih muda. Lalu sudah bisik-bisik, salah satu ibunya bilang sama si Noni ini, adik kami yang ketiga, jangan terlalu sedih. Kami tadi sudah ngobrol, sepakat, kasih kamu 5M. Tapi kamu jangan minta warisan lain ya, ada rumah, ada pabrik, ada yang lain, jangan minta. Kita kasih kamu 5M, oke? Noni dengar gitu, manggut-manggut ya. Dalam hatinya, luar biasa. Tangisan menjadi berkat. Nah ini namanya tangisan rezeki nomplok. Humor ini humor ya, tapi kalau saudara mau coba-coba, kalau lagi stres, mana tahu dapat rezeki nomplok. Di dunia ini ada macam-macam air mata, saudara, ada macam-macam tangisan. Ada tangisan karena mata pedes, bisa kena asap, ya kan? Bisa kena orang lagi potong bawang, pedesnya cabai. Bisa kalau saudara makan kepedesan, itu bisa keluar tangisan air mata fisik. Lalu ada tangisan munafik, disebut dengan air mata buaya atau air mata dusta, pura-pura doang. Ada tangisan terharu, itu bisa sedih atau bangga, atau karena keinginannya tidak dituruti, bisa juga tangisan cengeng. Ada tangisan kesedihan karena kehilangan harta, kehilangan kekasih, atau kehilangan-kehilangan yang lainnya. Ada tangisan jasmani karena tidak kuat menahan rasa sakit. Mungkin ya dioperasi atau sakit apalah yang sudah nggak tahan juga berteriak meraung dan sakit. Tapi yang terakhir ada juga tangisan spiritual, tangisan rohani ketika saudara menangis untuk jiwa-jiwa yang belum bertobat, untuk jiwa-jiwa yang melawan Tuhan, jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan. Permisi tanya, selama ini saudara menangis untuk apa? Biarlah hari ini kita meneladani Daniel di tepi sungai Tigris itu. Walaupun kelihatan indah, walaupun kelihatan tenang, di situ dia ikut berduka dan berdoa. Bukan dengan putus asa, tapi dengan suatu harapan dan keyakinan bahwa ketika dia berdoa dan puasa, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Tolonglah kami hari ini lebih fokus kepada Engkau ya Tuhan dan firman-Mu. Jika di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh berdamai dengan Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan, lembutkanlah hati mereka, berikan iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Buka jalan yang terbaik bagi jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan.
Bagi yang sudah didamaikan dengan Tuhan, hamba berdoa curahkan cinta kasih yang baru. Supaya kami sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jiwa-jiwa yang tidak dewasa di dalam rohani, di dalam mental, di dalam banyak hal Tuhan. Kami menangis untuk mereka. Kalau ada saudara handai tolan family yang jauh, yang terhilang, yang belum mengenal Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berilah mereka kesempatan mendengarkan Injil dan kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tolong kami hari ini tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, menangis untuk hal-hal yang rendah, tapi kami menangis untuk hal yang paling bernilai tinggi, tangisan rohani. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Kira.